Oke, kita bahas SKD TREO 3. Nomor 1, berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Delta. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Contoh perilaku mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Perhatikan konteks soal. Konteksnya itu kebangsaan, bukan konteks kenegaraan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kehadiran Presiden dalam peristiwa tersebut bukan kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi sebagai individu warga negara yang menghormati undangan orang lain. Menghadiri hajatan pernikahan merupakan bagian dari perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang termanifestasikan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan warga negara sebagai pribadi. Pilihan A, B, C, dan E itu konteksnya kenegaraan. Kalau ini kenegaraan. Kalau yang ini tadi dia konteksnya kebangsaan. Lanjut soal nomor 2. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang C. Konteks soalnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu sering juga disebut sebagai filosofi Grundslag, ideologi negara, Staatsrecht. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara, para pejabat negara mendasarkan kebijakan yang dibuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga pelaksanaan atau jalannya ketatanegaraan dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. A, B, D, E itu konteksnya sosial budaya dan bangsa. Kalau yang C itu konteksnya dia adalah negara. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Oke, lanjut soal nomor 3. UUD 45 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap yang mencerminkan perilaku tersebut adalah yang C. Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya. Ini mencerminkan nilai kebinekaan. Oke, lanjut soal nomor 4. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah B. Pembentukan TNI dan kepolisian. Jadi di UUD 45 itu membuat 4 pokok pikiran. Keempat alinea masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis. Kemudian untuk yang perwujudan itu tadi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pembentukan TNI dan kepolisian sebagai upaya melindungi dan menjaga keamanan seluruh rakyat Indonesia. Lanjut soal nomor 5. Konflik Laut Cina Selatan akan mengancam perdamaian dunia karena melibatkan banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Berikut ini yang tidak termasuk peran penting yang dimainkan Indonesia dalam konflik tersebut adalah yang B. Perlu penerapan pendekatan semi militer. Latar belakang konflik Laut Cina Selatan diawali oleh klaim RRC atas kepulauan ini tahun ini. Hal ini dipicu oleh RRC pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan kepulauan 3 kepulauan ini. Latar belakang
Itulah pada akhirnya negara-negara di ASEAN melakukan protes, bahkan melibatkan dua negara adidaya yang terlibat, yaitu Amerika dan Rusia. Jadi yang tidak termasuk peran penting yang dimainkan Indonesia sebagai anggota ASEAN adalah perlu penerapan pendekatan semi militer, dikarenakan saat ini Indonesia masih menggunakan pendekatan-pendekatan non semi militer atau non militer. Sekali lanjut soal nomor 6. Berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah yang C. Agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. UUD 45 mengatur dengan jelas tentang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, warga negara perlu terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Lanjut soal nomor 7. Salah satu implikasi kebijakan otonomi daerah yang dikembangkan di Indonesia adalah B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. Sesuai dengan pasal 18A UUD 45 tentang pemerintah daerah. 1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selalu berdasarkan UU atau undang-undang. Lanjut soal nomor 8. Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat NKRI, yaitu memberikan identitas bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sesuai dengan pasal 35 UUD 45. Lanjut soal nomor 9. Kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus adalah yang D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Jadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipengaruhi oleh kesalahpahaman antar kampung atau antar suku. Nah, untuk itu perlu dibangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Kesadaran bahwa kita memang memiliki perbedaan, tetapi perbedaan itu enggak menjadi suatu perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut soal nomor 10. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat seperti kerja bakti, membantu bencana alam, dan yang lainnya didasarkan oleh sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah dan kewilayahannya saja, karena sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, yakni gotong royong. Oke, lanjut soal nomor 11. Pemerataan hasil pembangunan di Indonesia masih belum merata. Hal itu ditunjukkan oleh adanya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan belum menurun secara signifikan. Dalam upaya mewujudkan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka kebijakan yang tepat adalah yang B. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Oke, lanjut soal nomor 12. Teknologi informasi telah menghadirkan media massa yang dapat memengaruhi pola pikir karena dapat menggiring opini masyarakat yang memberikan implikasi ideologis, yaitu untuk soal ini tipsnya itu pilih jawaban yang paling mendasar dan bervalue. Sehingga di sini pilihan jawaban yaitu yang B. Ya, jadi pengaruh media sosial dewasa itu sangat luar biasa. Apalagi beredarnya hoax itu dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan mengiring opini yang berimplikasi ideologis. Sehingga hal ini dapat menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Ini sangat membahayakan dan harus segera diatasi. Sehingga pilihan jawaban yang B. Lanjut soal nomor 13. Kemudahan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi berkat adanya perkembangan iptek di bidang komunikasi dan informasi bisa menjadi ancaman terhadap ideologi bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai strategi negara dalam mengatasi bentuk ancaman tersebut adalah
yaitu penangkapan terduga pelaku tindakan terorisme. Jadi di sini perhatikan kata kunci peristiwa. Oke, lanjut soal nomor 14. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI menjadi dinamis. Menurut Anda, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kekinian adalah yang pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Karena ketika adanya perbedaan pembangunan jalan tol antara Jawa dengan luar Jawa, kemungkinan akan menimbulkan pertengkaran sehingga hal ini dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Globalisasi tidak dapat dipungkiri mempengaruhi pelaksanaan amanat sila kelima Pancasila sebagai dasar negara, diantaranya tercermin dalam regulasi yang memberikan kesempatan kepada tenaga kerja asing secara profesional dan proporsional. Oke, lanjut soal nomor 16. Perhatikan informasi berikut. Jokowi melantik Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek. Sedangkan Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, yaitu menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada presiden. Oke, lanjut soal nomor 17. Kegiatan berikut yang dapat dikategorikan sebagai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI adalah adanya berbagai kegiatan kompetisi dalam bidang olahraga. Oke, lanjut soal nomor 18. Sebagai bangsa yang memiliki karakteristik multikultural, Indonesia rentan terhadap isu-isu eksklusivisme, intoleransi agama, serta diskriminasi etnis atau ras. Perbedaan makin tajam sehingga rentan menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Apa peran nasionalisme yang paling tepat untuk menghadapinya? Yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari. Opsi D yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari itu dapat mencangkup jawaban opsi B sama opsi E. Opsi B sama opsi E itu termuat di dalam D. Lanjut soal nomor 19. Salah satu faktor utama terwujudnya integrasi nasional adalah persebaran kesejahteraan warga negara. Tingginya jarak tingkat persebaran dapat memicu terjadinya disintegrasi nasional. Kebijakan negara untuk peningkatan kesejahteraan warga negara yang dapat dikategorikan sebagai upaya membina integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah pembangunan jalan Trans Papua. salah satu kebijakan negara untuk peningkatan kesejahteraan warga. Dan dari kalimat yang kedua, tingginya jarak tingkat persebaran, terjadinya disintegrasi nasional. Jadi apa yang dilakukan pemerintah biar persebaran ekonominya itu tidak beda jauh. Misal antara di Jawa sama di Papua. Jalan Trans Papua berarti kan membuat jalan di Papua biar pertumbuhan ekonomi di Papua itu juga meningkat. Kalau jalannya bagus berarti kesejahteraan apa kayak perdagangan, sekolah itu masyarakatnya jadi lebih mudah. Jadinya nanti tingkat kesejahteraannya itu tidak beda jauh sama yang di Jawa. Oke, lanjut soal nomor 20. Suku bangsa di Indonesia sangat banyak, masing-masing memiliki budaya yang beragam. Keberagaman budaya bangsa Indonesia yang dibingkai Bhinneka Tunggal Ika dapat diidentifikasi dari peristiwa upacara adat perkawinan. Lanjut soal nomor 21. Aktualisasi sikap warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab akan terlihat bukan saja ketika seseorang menjadi aktor politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi akan tampak pada kepeduliannya terhadap hal kecil yang sama pentingnya di tengah kehidupan masyarakat. Hal itu adalah pengelolaan sampah dan kebersihan sebagai peluang ekonomi. Lanjut soal nomor 22.
Untuk mengejar kemajuan dunia secara global, semua negara bangsa, terutama bagi negara-negara yang belum semaju bangsa lain, termasuk Indonesia, tak ada cara lain kecuali bekerja sama, saling menguntungkan dalam berbagai bidang dengan negara-negara pemuncak kemajuan dunia. Lanjut soal nomor 23, gejala kenampakan warga negara yang tidak hikmat dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat upacara-upacara kenegaraan, misalnya upacara Hari Kesaktian Pancasila, adalah pertanda menurunnya semangat konstitusional sebagai warga negara. Oke, lanjut soal nomor 24. Setiap negara bangsa berkepentingan mengusung nasionalisme sebagai identitas yang harus dipelihara, dijaga, dan dipertahankan eksistensinya, terutama di dalam spirit mental dan kepribadiannya. Jadi di sini perhatikan kata kunci identitas. Lanjut nomor 25. Selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari cinta tanah air. Oke, lanjut soal nomor 26. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa, dan bernegara adalah terjadinya perpecahan yang ditimbulkan oleh kaum radikal. Oke, lanjut soal nomor 27. Salah satu tujuan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Lanjut soal nomor 28. Bagi para penikmatnya, keju sangat disukai karena cita rasanya yang khas dan lezat. Keju bisa dikonsumsi secara langsung atau dapat dicampur dengan bahan makanan lainnya sebagai topping pelengkap. Ada banyak sekali produk kuliner yang dijajakan secara khusus dengan sajian keju, dari bakso, pisang, mie, hingga ayam. Meskipun demikian, keju dinilai tak selalu menyehatkan. Kandungan lemak jenuh dalam keju dianggap dapat memicu serangan jantung, stroke, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Apa kesimpulan teks tersebut? Oke, jadi di sini kesimpulannya adalah sekalipun sangat disukai, keju dinilai tak selalu menyehatkan. Di sini pada informasi yang ada di kalimat pertama itu mengenai keju yang sangat disukai. Kemudian pada kalimat kedua dan kalimat ketiga itu menjadi alasan mengapa keju digemari. Tetapi pada kalimat keempat di sini muncul pertentangan, yaitu keju dinilai tak selalu menyehatkan. Alasannya itu ada di kalimat 5, sehingga dapat disimpulkan sekalipun sangat disukai, keju dinilai tak selalu menyehatkan. Oke, lanjut ke soal nomor 29. Bung, tolong matikan rokoknya. Bus ini akan tambah pengap dengan asap rokok, Bung. Ya, tolong matikan rokoknya, kata penumpang lain. Akan tetapi, pemuda itu tenang-tenang aja. Bung, gak denger ya? Pemuda itu menatap tajam. Peduli apa, Pak? Tak ada larangan merokok dalam bus ini. Apa harus meminta permisi dulu untuk merokok? Katanya putus. Jadi di sini nilai sosial yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Lanjut soal nomor 30. Oke, kita disuruh mencari penulisan yang tepat. Jadi di sini untuk Pranowo karena nama orang, P-nya huruf kapital, A ini sudah benar, B juga benar, C benar, D benar, E juga benar. Kemudian untuk kata Presiden Joko Widodo, P-nya kapital, C kapital, W juga kapital. B salah karena presidennya nggak kapital, D juga salah karena presidennya tidak kapital. Kemudian Bibit Waluyo nama orang, dia huruf kapital. Oke, A sudah benar, C benar, E juga benar. Kemudian Gubernur Jawa Tengah, G kapital, C kapital, T juga kapital. A salah, C oke, E juga salah. Jadi di sini pilihan jawaban yang C. Lanjut ke soal TIU. Nomor 1, insidental, lawannya yaitu rutin. Maka elusif, lawannya yaitu canggih, yang B. Lanjut soal nomor 2, kain pel digunakan untuk mengelap lantai. Sama halnya dengan handuk digunakan untuk mengelap tubuh. Lanjut soal nomor 3,
Jika mengantuk, maka tidur sama halnya. Jika lelah, kita beristirahat. Nomor 4, setiap Senin Joko menjadi pembicara. Joko menjadi pembicara hanya saat apel pagi. Kesimpulan yang tepat yaitu setiap Senin Joko apel pagi. Oke, jadi di sini kita bisa coret menjadi pembicara karena di sini sama. Tersisa setiap Senin Joko apel pagi. Lanjut soal nomor 5. PPKM diperpanjang untuk daerah yang sudah masuk zona oranye akan diberlakukan PPKM level 3 dengan beberapa kelonggaran. Salah satunya, mal dan pusat pembelanjaan lainnya boleh kembali dibuka dengan ketentuan pengunjung yang akan masuk mal sudah divaksin atau pengunjung yang masuk mal dibatasi hanya 25%. Ternyata pengunjung yang masuk mal kurang dari 25%. Berarti pengunjung yang belum divaksin pun boleh masuk. Ternyata pengunjung yang masuk mal kurang dari 25%. Berarti satu syarat itu sudah dipenuhi. Jadi untuk syarat yang pertama bahwa pengunjung yang akan masuk mal sudah divaksin itu tidak terpenuhi, tidak apa-apa. Tidak terpenuhi, tidak apa-apa. Soalnya syarat kedua itu sudah terpenuhi. Kan atau, bukan dan. Syarat pertama yaitu pengunjung yang akan masuk mal sudah divaksin, atau pernyataan keduanya, syarat yang kedua, pengunjung yang masuk mal hanya dibatasi 25%. Itu pernyataan satu P atau Q. Terus ininya ternyata pengunjung yang masuk mal kurang dari 25. Berarti itu syarat keduanya udah masuk. Itu syarat keduanya itu loh yang kurang dari 25 itu berarti udah memenuhi untuk syarat yang kedua. Berarti syarat yang pertama negasinya. Misalkan pilihannya Rina atau Kiki. Nah, ternyata yang dipilih adalah Kiki, sehingga kita nggak pilih Rina itu nggak apa-apa. Jadi di sini juga demikian. Karena di sini yang masuk mall itu kurang dari 25%, jadi dia sesuai dengan yang pengunjung yang masuk mall dibatasi hanya 25%, sehingga di sini kalau nggak vaksin itu ya bisa masuk mall gitu. Jadi pilihannya A. Lanjut soal nomor 6. Jika hujan, maka Rianto libur latihan. Jika Rianto libur latihan, maka ia bermain game di rumah. Kesimpulan yang tepat yaitu jika hujan, P, Rianto libur latihan, Q, Rianto libur latihan, kita misalkan Q, maka ia bermain game di rumah, R. Jika P maka Q, jika Q maka R. Di sini ada modus silogisme. Kita coret sehingga kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika hujan, maka ia bermain game di rumah. Ini ekuivalen dengan tipuk, tidak P atau Q. Ekuivalen dengan hujan, berarti negasinya adalah tidak hujan, atau Q, bermain game di rumah. Sehingga pilihan jawaban yang C. Lanjut soal nomor 7. Oke, di sini kita punya meja persegi. Agar posisi duduk santai dan nyaman, Doni tidak mau duduk di sebelah Dini. Jika di sini ada Doni, Doni itu tidak mau bersebelahan dengan Dini. Jadi Dini nggak bisa di sini ataupun di sini, sehingga Dini ada di sini. Tetapi si Doni ini ingin selalu berada di samping Dina. Jadi Dina bisa di sini atau bisa di sini. Siapa yang duduk di depan Dina? Misalkan kita taruh Dina di sini, yang belum kesebut siapa? Ini Doni udah disebutkan, Dini juga sudah, kemudian Dina juga sudah. Sehingga yang belum disebutkan adalah Dila. Jadi yang ada di depan Dina adalah Dila.
yaitu jawaban yang C. Lanjut soal nomor 8. Siapa yang mungkin duduk di samping Dini? Ya, kita punya ini tadi. Yang ada di samping Dini yaitu Dina dan Dila. Dina dan Dila. Pilihan jawaban yang B. Lanjut soal nomor 9. 5 orang anak melakukan lomba lari jarak pendek. Mereka adalah Haskarina, Rizka, Chelsea, dan Rika. Chelsea berlari mendahului Rika. Chelsea, misal di sini ada finishnya. Chelsea berlari mendahului Rika. Jadi Chelsea ada di dekat finish daripada si Rika. Tetapi si Chelsea ini tadi masih kalah dari Rizka. Sehingga di depan Chelsea itu ada Rizka. Si Haska berlari tepat di belakang Chelsea. Jadi di belakang Chelsea itu tepat ada si Haska. Si Haska ini tadi berlari tepat di belakang Chelsea itu hingga mencapai garis finish. Hingga garis finish, Rina belum mampu menyalip Rika. Sehingga si Rina ini ada di belakang Rika. Siapa yang mungkin pertama kali mencapai garis finish? Yaitu si Rizka. Siapa yang berlari tepat di belakang Haska? Yang ada tepat di belakang Haska yaitu Rika. Lanjut soal nomor 11. Teman-teman ingat konsep eksponen? Ketika kita punya A pangkat B dikali A pangkat C, itu akan sama dengan A pangkat B ditambah C. Jadi kalau ada perkalian, pangkatnya ditambah. Jadi misal kita punya 3 pangkat 10 sama dengan 3 pangkat 10. 10 itu bisa 9 ditambah 1, bisa juga 8 ditambah 2, bisa juga 7 ditambah 3, dan seterusnya. Agar kita bisa menggunakan sifat distributif, di sini ada 3 pangkat 9, jadi kita pakai yang 3 pangkat 9 ditambah 1. Sifat distributif itu apa? Sifat distributif itu misal kita punya A dikali B ditambah A dikali C itu akan sama dengan, yang sama apa nih? Yang sama adalah si A-nya. A-nya kita taruh luar, yang ada di dalam kurung adalah yang belum ditulis. Yang belum ditulis di sini adalah B, kemudian ditambah C. Oke, untuk soal ini, untuk 3 pangkat 9 kita tulis tetap. Untuk 3 pangkat 10 kita tulis 3 pangkat 9 ditambah 1. 3 pangkat 11 kita tulis 3 pangkat 9 ditambah 2. 9 tambah 1 hasilnya 10. 9 tambah 2 hasilnya 11. 3 pangkat 9 tambah 3. Untuk yang 3 pangkat 12. 3 pangkat 9 ditambah 4 untuk 3 pangkat 13. Di sini kalau ada pangkatnya ditambah, artinya dia dikali ya, untuk bilangan pokok yang sama. Sehingga di sini akan sama dengan 3 pangkat 9 ditambah 3 pangkat 9 dikali 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 9 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 9 dikali 3 pangkat 3 ditambah, untuk yang ini 3 pangkat 9 ditambah 4 yaitu 3 pangkat 9 dikali 3 pangkat 4. Oke, kita gunakan sifat distributif ini ya. Sehingga di sini akan sama dengan 3 pangkat 9-nya kita keluarkan. Ini 3 pangkat 9 berdiri sendiri, itu artinya dia dikali 1. Jadi kalau 1 dikali dengan berapapun adalah si dirinya sendiri. Sehingga untuk 1 kali 3 pangkat 9, itu yang belum ditulis adalah angka 1. Kemudian ditambah 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 4. Sini akan sama dengan 3 pangkat 9 dikali 1 ditambah 3 ditambah 9. 3 pangkat 3 itu 27, 3 pangkat 4 itu 81. Sehingga di sini akan sama dengan 3 pangkat 9 dikali 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81, hasilnya adalah 121. Sehingga di sini pilihan jawaban yang D.
Lanjut soal nomor 12. Oke, di sini dua pangkat 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 6 kali 2 pangkat 4 itu akan sama dengan dikali 16. 2 pangkat 4, 16. 6 dikali 16 itu sama dengan 96. Jadi pilihan jawabannya E. Lanjut soal nomor 13. Oke, nomor 13. Hasil dari akar. 41 kali 3 itu 1, 2, 3 dikali ini 1, 2, 3, kemudian ada di dalam akar lagi 3249. Ini kita bisa tuliskan juga menjadi akar dari 1, 2, 3 dikali 1, 2, 3 dikali akar, kemudian akar 3249. Oke, selanjutnya untuk akar 1, 2, 3 dikali 1, 2, 3 itu sama aja dengan 1, 2, 3 dikuadratin. Kemudian dikali akar dari akar 3249. Ketika di sini ada akar, di sini akarnya akar pangkat 2 itu, kalau ketemu dengan kuadrat hilang. Jadinya tersisa 1, 2, 3. Dikali akar dari akar 3249. Nah, di sini udah dapat nih 1, 2, 3. Jadi pilihan jawaban antara B dengan C. Yang A, D, E bukan jawaban. Sehingga di sini kita tinggal melihat antara akar 57 atau akar 59. Untuk cara mudahnya, kita bisa cek untuk bagian satuan. 7 ketika kita kuadratkan, itu hasilnya adalah 49, di mana angka terakhirnya adalah 9. Cocok dengan ini. Kemudian untuk yang 59 ini, 9 dikali 9 itu adalah 81. Belakangnya 1, jadi ini bukan jawaban. Pilihan jawaban yang B. Oke, sehingga di sini 1, 2, 3 dikali akar, kemudian akar 57 dikuadratin. Kalau ketemu akar dengan kuadrat hilang. Jadi di sini 1, 2, 3 dikali akar 57. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Bisa lihat di pilihan jawaban untuk bagian penyebut yaitu 588. Di sini 28 dikali 21 hasilnya 588. Begitu juga ketika bagian penyebut kita kali 21, bagian pembilang atau bagian atas kita juga kali 21. 21 dikali 28 hasilnya adalah 588 sehingga 7 bagian pembilangnya kita kali dengan 28 juga. 7 kali 28 yaitu 196. Kemudian 14, kalau kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 28. Biar hasilnya 588, tadi si 28 itu dikali 21. Sehingga di sini kita kali 21. Ketika bagian bawah kita kali dengan 2 kali 21, bagian atas juga kali 2 kali 21. Jadi hasilnya adalah 126. Di sini minus, di sini juga minus. Sehingga hasilnya adalah 91/588. Pilihan jawaban yang E. Lanjut soal nomor 15. Dari 7 ke 9 itu ditambah 2. Kemudian dari 15 ke 23 itu ditambah 8. Sehingga 8 ke selanjutnya juga ditambah 8. Yaitu 31. Pilihan jawaban yang B. Lanjut soal nomor 16. Dari 6 ke 8 polanya dia ditambah 2. Kemudian dari 8 ke 10 ditambah 2. Untuk selanjutnya juga akan ditambah 2. 10 ditambah 2 yaitu 12. Pilihan A sampai E yang bagian belakangnya 12 itu antara A dengan C. Kemudian untuk titik-titik yang di sebelah sini, dari 10 ke 17 dia ditambah 7. Kalau 17 ke selanjutnya, dia polanya juga akan bertambah, akan meningkat. Meningkatnya polanya sama. Kalau bagian atas ditambah 2 semua, berarti bagian bawah sini juga akan ditambah 7 semua. Sehingga di sini 17 ditambah 7 hasilnya adalah 24. Pilihan jawaban yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Di sini untuk 23, 29, 31 merupakan bilangan prima. Sehingga untuk bagian belakang sini itu dia juga harus bilangan prima. Dari A sampai E yang merupakan bilangan prima yaitu yang D.
Kalau 27 itu bukan prima karena 27 itu terdiri dari 1 kali 27, kemudian 3 kali 9. Kemudian kalau 39 itu terdiri dari 1 kali 39, kemudian 3 kali 13. Kalau 33, 1 kali 33, kemudian 3 kali 11. Kalau 35, 1 kali 35, kemudian 5 kali 7. Sementara untuk 37 ini 1 kali 37 aja, nggak ada yang lain. Sehingga ini dia merupakan bilangan prima. Sehingga di sini kita bisa langsung pastikan jawaban yang tepat yaitu yang delta. Lanjut ke soal nomor 18. Dari 18 ke 21 ditambah 3, dari 21 ke 25 ditambah 4, dari 25 ke 30 ditambah 5, dari 30 ke 36 ditambah 6. Oke, jadi untuk selanjutnya dapat dipastikan dia akan ditambah 7. 36 ditambah 7 yaitu adalah 43. Pilihan jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 19. Untuk nilai X-nya yaitu 1/41 min 1/47. Ini akan sama dengan, kita samakan penyebutnya, 41 kali 47. Sehingga di sini 41 kali 47. Ketika yang bagian bawah kita kali 47, atas juga kali 47. 1 kali 47 yaitu 47. Biar hasilnya sama dengan ini, 47 ini kita kali 41. Ketika bawah kali 41, atas juga kali 41. 1 kali 41 yaitu 41. Ini akan sama dengan 6/4. Ini sama dengan 1/35 min 1/41. Ini akan sama dengan, kita samakan penyebutnya, 35 kali 41. 35 kali 41. 41 kali berapa hasilnya ini? Yaitu 41 kali 35. 1 kali 35 yaitu 35. Di sini akan sama dengan 6/35 kali 41. Kita bisa bandingkan nilai X dengan nilai Y dengan kali silang. Untuk bagian X-nya 6 dikali, di sini 35 kali 41. Untuk bagian Y-nya di sini ada 6 dikali 41 kali 47. Oke, di sini kita bisa bandingkan nilai dari X dengan nilai dari Y. Kita lihat di sebelah bagian X di sini ada 6 dan 41. Bagiannya juga ada 6 dan 41. Sehingga di sini kita bisa hanya dengan melihat perbandingan antara 35 dan di sini nilai X kurang dari nilai Y. Pilihan jawaban yang A. Lanjut ke soal nomor 20. Oke, untuk nomor 20 kita kerjakan satu-satu ya. Untuk X-nya yaitu sama dengan 2/9 ditambah 3/13. Ini akan sama dengan 9 kali 13. Ini kita kaliin aja. 2 kali 13 yaitu adalah 26. Ditambah 9 kali 3 yaitu 27. Di sini akan sama dengan 26 ditambah 27 yaitu 53/9 kali 13. Untuk nilai Y-nya di sini sama dengan 1/7 ditambah 2/15. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, 15 dikali 1, 15. 7 dikali 2, 14. Di sini akan sama dengan 15 tambah 14 yaitu 29/7 kali 15. Kita kali silang aja. Jadi untuk nilai X-nya yaitu 53 dikali 7 dikali 15. Kemudian untuk nilai Y-nya yaitu 29 dikali 9 dikali 13. Kita bisa lihat perbandingan 7 dengan 9 itu lebih besar 9, cuman dia hanya bertambah 2, cuman bedanya 2 aja. Kemudian 15 dengan 13 itu lebih besar 15 dan dia bedanya juga cuman 2. Ini lebih besar. Kemudian 53 dengan 29 itu lebih besar 53 dan bedanya dia jauh. Sehingga di sini kita bisa simpulkan untuk
nilai yang sebelah kiri ini lebih besar daripada nilai yang sebelah kanan, sehingga dapat disimpulkan nilai X lebih besar dari nilai Y. Jadi pilihan jawaban yang B. Lanjut soal nomor 21. Oke, untuk tanggal satuan di SD udah pernah diajarin ya. Jadi untuk di sini paling atas itu dia kilometer persegi. Setelah kilometer persegi ada hektometer persegi. Kemudian ada dekameter persegi. Ada meter persegi. Kemudian desil persegi. Sentimeter persegi. Untuk hektometer persegi itu sama aja dengan hektar. Atau hektar simbolnya HA. Dan untuk dekameter persegi atau dam persegi ini tuh sama aja dengan are. Jadi di sini untuk 1/4 hektar itu sama aja dengan 1/4 hektometer persegi. Dari hektometer persegi ke meter persegi dia turun sebanyak 2 langkah. Itu dia dikali 100 karena di sini ada perseginya. Sehingga untuk 1 hektometer persegi itu sama aja dengan 10.000 meter persegi. Jadi untuk 1/4 hektometer persegi kita kalikan dengan 10.000. Ini akan sama dengan 2.500 meter persegi. Kita buat meter persegi karena di sini 2.900 itu adalah per meter persegi. Sehingga di sini harga jual tentu 2.500 dikali dengan harganya yaitu 2.900. Di sini akan sama dengan 7.250.000.000, yaitu pilihan jawaban yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Pak Burhan memiliki 3/4 hektar tanah. Ia akan memberikan tanah miliknya kepada 4 orang anaknya dengan ketentuan Regi mendapat 2,5 are, Prisya mendapat bagian 1/5 hektar, kemudian Bruno hanya mendapat 488 meter persegi. Beno mendapat jatah 15,2 are. Sisa tanah milik Pak Burhan yang tidak dibagikan adalah di sini dalam bentuk meter persegi. Oke, Pak Burhan memiliki 3/4 hektar tanah. Hektar kita singkat dengan HA ya. Kemudian 4 orang anaknya. Sehingga tanah yang dimiliki Pak Burhan itu dikurangi dengan total yang dibagikan kepada anaknya. Yaitu 2,5 are. Kita singkat are menjadi A. Kemudian 1/5 hektar, kemudian 488 meter persegi, kemudian 15,2 are. Ini nanti kita jadikan ke dalam bentuk meter persegi. Tadi masih ingat ya untuk HA itu sama aja dengan hektometer persegi, di mana untuk 1 hektometer persegi itu akan sama dengan 10.000 meter persegi. Kemudian untuk are itu tadi sama dengan 1 dekameter persegi. Dari dekameter persegi ke meter persegi turun 1 kali, sehingga 1 dekameter persegi itu sama dengan 100 meter persegi. Sehingga di sini HA kita mau jadikan ke meter persegi, kita kali dengan 10.000. Dikurangi 2,5 are, kita kali dengan 100 untuk menjadi meter persegi. Sama seperti tadi untuk hektar ke meter persegi kita kali dengan 10.000. Untuk yang 488 ini tetap ya, karena dia udah sama-sama satuannya sama-sama meter persegi. Are ke meter, sehingga di sini akan sama dengan 3/4 kali 10.000 itu 7.500. Ini akan dikurangi 2,5 kali 100 itu 250. Kemudian 1/5 kali 10.000 itu 2.000. Kemudian 488 tetap 15,2 dikali 100 yaitu
1520. Ini semuanya dalam meter persegi. Sehingga ini kalau kita total, hasilnya adalah 3242 meter persegi. Pilihan jawabannya D. Oke, lanjut soal nomor 23. Marianto berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 35 meter. Jika Marianto berlari dengan kecepatan 9 km per jam, waktu yang dibutuhkan Marianto untuk mengelilingi lapangan yaitu, ingat rumus JKW ya, atau Jokowi untuk mempermudah mengingat. Jadi kalau kita mau cari waktu, di sini dicari waktu. Waktu di sini rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Di sini untuk jaraknya di sini berbentuk lingkaran, di mana kalau mengelilingi itu artinya kita cari kelilingnya. Keliling dari lingkaran itu adalah Pi dikali D. Pi-nya 22/7 karena 35 ini kelipatan 7, diameternya yaitu 35. Kita sederhanakan, 7 dibagi 7, 1, 35 dibagi 7, 5. 22 dikali 5 yaitu 110. Di sini satuannya adalah meter. Untuk kecepatannya, kita ubah kilometer per jam ini menjadi sesuai dengan yang diminta dalam meter per detik. Untuk kecepatan 9 km per jam, kita ubah menjadi meter per detik. Dari kilometer ke meter itu dia turun 3. Jadi 9 ini kita kali dengan 1000 ke detik. 1 jam itu 3600 detik. Sehingga kita peroleh, kita sederhanakan ya, coret nolnya paling belakang. 9 dibagi 9 itu 36 dibagi 9, 4 per detik. 10/4 yaitu 2,5 meter per detik. Untuk jaraknya di sini udah dalam bentuk meter, jadi kita bisa langsung gunakan jarak sini 110 meter. Untuk kecepatannya meter per detik. Oke, maaf di sini ada kesalah detik atau jam atau menit. Jadi di sini itu bukan meter per detik, melainkan detik aja. Jadi ini tadi untuk 9 km per jam kita ubah menjadi meter. Kemudian untuk waktunya yang dicari ini tadi dalam detik. Sehingga sini satuannya kita ubah menjadi meter per detik. 110 dibagi 2,5 yaitu 44. Ini meternya kita coret sehingga tersisa detik. Jadi 44 detik. Pilihan jawabannya yang B. Oke, untuk detail pembagian 110 dibagi 2,5 kok bisa dapat 44? Untuk yang masih bingung, kita bisa bedah 110 dibagi 2,5 10. Ini akan sama dengan 110 pembagian kita ubah menjadi perkalian. Kemudian untuk 25/10 kita balik menjadi 10/25. Untuk 110 sendiri kita bisa ubah menjadi 11 dikali 10. Kemudian ini kita tulis tetap dikali 10/25. Nah, ini ada perkalian 10 kali 10, yaitu 100. Di mana untuk 100 dibagi 25, itu hasilnya adalah 4. Sehingga kita peroleh 11 dikali 4, yaitu 44. Oke, lanjut ke soal nomor 24. Oke, di sini nomor 24 yang dicari adalah jika ketiga keran dibuka bersama, maka waktu yang dibutuhkan. Di sini kita cari waktu yang dibuka bersama. Jadi rumus yang digunakan yaitu ada 1 ditambah 1 per T2 ditambah 1 per T3. Di sini akan sama dengan 1 per T1 di sini adalah 6 jam, jadi 1/6 ditambah
T2 di sini 12 jam, jadinya 1/12 ditambah T3-nya 36 jam, sehingga 1/36. Kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi 36, 6 kali 6, sehingga hasilnya 36, bawah dikali 6, atas juga kali 6, 1 kali 6, 6, ditambah 12 kali 3, sehingga hasilnya 36, bawah dikali 3, atas juga kali 3, 1 kali 3, ditambah 36 kali 1, sehingga hasilnya adalah 36. 1 6 tambah 3 tambah 1 hasilnya adalah 10. Di sini ternyata adalah 36. Ini adalah hasil untuk 1/T. Sehingga untuk mencari T, kita balik aja. 1/T kita balik menjadi T/1 atau T/1 atau T itu akan sama dengan 10/36, kita balik juga 36/10. Sehingga T-nya itu adalah 36/10. 36/10 itu sama dengan 3,6. Tadi di sini satuannya jam, sehingga ini waktunya 3,6 jam. Jadi di sini untuk pilihan A dengan E itu pasti salah. Nah, sekarang gimana cara mencari menitnya? 3,6 jam itu sama dengan 3 jam ditambah 0,6 jam. Untuk 3 jam ini tetap. Nah, untuk jam kita ubah ke menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sehingga di sini 0,6 kita kali 60. 0,6 kita bisa tulis menjadi 6/10 dikali dengan 60 menit. 10 bagi 10 1, 60 bagi 10 6. Sehingga di sini akan sama dengan 3 jam 6 kali 6 yaitu 36 menit. Sehingga pilihan jawaban yang C. Lanjut ke soal nomor 25. Oke, kita sudah pernah bahas mengenai diskon di TO sebelumnya. Kita ulas sedikit. Jadi untuk mempermudah kita buat segitiga. Di sini ada B%, di mana B% ini full persen, yaitu 100% dikurangi dalam bentuk persen atau persentase diskon. Kemudian, sesuatu yang telah dipengaruhi oleh si diskon itu ditaruh di bagian atas. Nah, sesuatu yang sudah dipengaruhi diskon itu apa? Harga awal atau biaya yang harus dibayarkan? Jadi yang udah kena campur tangan diskon yaitu adalah uang yang harus dibayarkan. Jadi di sini adalah uang yang harus dibayarkan. Jadi untuk yang di bagian kiri bawah sini itu adalah harga semula atau harga awal atau harga sebelum diskon. Jadi untuk mencari biaya yang harus dibayarkan, rumusnya adalah harga awal dikali dengan B%. Gimana di sini harga awalnya yaitu 24.400 kita kali dengan B%. B% yang di sini adalah 100% di 15%, sehingga di sini 100% dikurangi 15% adalah 85%. Jadi di sini 24.400 kita kali dengan 85%. Kita bisa tulis 85/100. Sehingga di sini 10. Pilihan jawaban yang B. Lanjut ke nomor 26. Oke, jadi untuk nomor 26, manakah yang berbeda di antara pilihan A sampai E? Kita bisa lihat untuk pilihan jawaban A, di bagian sudut pada persegi, di sini dia diasir tidak penuh. Kemudian yang B juga tidak penuh, yang C juga tidak penuh, yang E juga tidak penuh. Sementara untuk pilihan jawaban yang D di sini diasir penuh. Sehingga yang berbeda yaitu pilihan jawaban D. Oke, lanjut ke soal nomor 27. Manakah yang berbeda? Oke, untuk nomor 27, pilihan antara A sampai E, manakah yang berbeda? Di sini kita bisa lihat untuk pilihan
A, B, D, E, itu dia hanya diputar posisinya. Sementara untuk pilihan C, di sini arsirannya berbeda. Karena di sini dia putih, harusnya tuh kalau mau sama kayak yang lainnya ya hitam. Jadi di sini pilihan jawaban yang berbeda antara A sampai E adalah pilihan C. Oke, lanjut ke soal nomor 28. Kita cari yang berbeda lagi antara A sampai E. Kita bisa lihat untuk pilihan A, di sini penuh, hitam semua. C juga, kemudian D juga, E juga. Sementara untuk pilihan B, di sini dia nggak penuh, ada yang putih. Sehingga pilihan jawaban yang B ini putih. Lanjut ke soal nomor 29. Di sini kita mencari analoginya. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 menjadi segi 6. Sehingga di sini untuk segi 4 akan berubah menjadi segi 5. Yang segi 5 itu pilihan yang C. Sementara di sini untuk yang segi 4 dia tetap ya, sehingga di sini untuk bintangnya juga dia tetap. Sehingga sudah pasti jawabannya adalah pilihan C. Lanjut ke soal nomor 30. Oke, di sini dicerminkan ya antara gambar 1 dengan gambar 2 itu terjadi pencerminan. Pencerminannya ketika di sini dia warnanya penuh hitam, di gambar nomor 2 dia kosongan, warnanya putih. Kita lakukan hal yang sama untuk gambar 3 ke gambar 4 atau yang dicari. Cerminan nomor 3 yaitu adalah jawaban yang A. Untuk melakukan pencerminan, kita lakukan jarak yang sama dari kiri ke kanan. Ini jaraknya segini, ini juga segini. Kemudian di sini jaraknya itu yang sebelah sini juga. Kemudian yang ini bagian atas kita lakukan hal yang sama sehingga di sini bertemu sebuah garis seperti ini. Kemudian yang bagian sini juga jaraknya sama sehingga bertemu di sini. Kemudian kita bisa lihat untuk bagian bawahnya ini jaraknya segini, ini juga. Kemudian di sini ada 1, 2, 3. Yang ada 3 di sini adalah yang A. Yang C hanya 2 salah. Yang D cuma 1 salah. Yang E ini dia beda. Yang B ini juga ada 3. Cuman dia yang bagian depan sini itu dia bintangnya kecil. Harusnya bintangnya atau segi 4-nya yang besar. Karena ini yang di depan tuh yang besar. Sehingga pilihan jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 31. Dari gambar 1 ke gambar 2 itu bertambah 1 bangun. Ini segi 4 tetap segi 4. Kemudian 4. Dia bertambah bagian ini. Kita lakukan hal yang serupa untuk gambar 3 ke gambar yang ditanya atau gambar 4, yaitu terjadi pertambahan 1 bangun dan dia berpotongan. Pertambahan 1 bangunnya karena di sini dia segi 5, maka pertambahannya itu juga segi 5. Untuk bangun 3, segi 5 yang 1 dengan segi 5 yang 2, ini dia sama posisinya. Yang posisinya sama yaitu adalah pilihan jawaban A. Untuk yang B sama, namun di sini pertambahan. Untuk yang C di sini tidak sesuai dengan gambar 3, udah pasti salah. D, E juga salah. Lanjut nomor 32. Dari gambar 1 ke gambar 2, ini dia diputar 180 derajat.
Sehingga gambar 3 ke gambar 4 atau gambar yang ditanya ini juga diputar 180 derajat. Kalau diputar 180 derajat, bagian ujung ini akan pindah ke bagian bawah. Seperti yang pada gambar B. Jadi di sini pilihan jawaban yang B. Lanjut ke soal nomor 33. Di sini melanjutkan gambar ya. Segitiga, segi 4, segi 5. Pola selanjutnya adalah segi 6. Yang bukan segi 6 tentu salah. D salah karena di segi 5, E juga salah karena di segi 5. Selanjutnya tersisa pilihan A, B, atau C. Ini dia selang-seling ya untuk warnanya, hitam, putih, hitam, selanjutnya di sini putih. Jadi pilihan yang tepat adalah yang B. Karena A di sini dia hitam, C juga hitam. Salah. Lanjut ke soal nomor 34. Yang dicari adalah pola selanjutnya. Kita lihat bagian ini, dia diputar 90 derajat ke kanan. Kemudian diputar 90 derajat ke bawah. Jadi dia dengan jarum jam dan kiri. Sehingga pilihan jawaban yang A. Lanjut ke soal nomor 35. Di sini bangunnya ada 1, kemudian gambar kedua di sini bangunnya ada 1, kemudian 2. Di gambar ketiga di sini bangunnya ada 1, kemudian ada lagi di dalam 2, ada lagi 3. Sehingga nanti untuk gambar yang selanjutnya akan ada 4 bangun. Pilihan B salah karena dia lebih dari 4. D cuma 2 salah. Ini dia ada perpotongan, dia salah. Sehingga antara A atau C. Di sini dia antara 1 ke 2, 2 ke 3, dia itu sama. Cuman bertambah 1 bangun. Sehingga dari 3 ke 4 dia polanya harus sama. Yang sama yaitu pilihan yang A. Sini 1, 2, 3 ini sama dengan yang gambar nomor 3. Sementara untuk yang C ini dia gambarnya berbeda dengan gambar 3. Sehingga bukan jawaban. Pilihan jawaban yang A. Oke, lanjut ke soal TKP. Jadi di sini untuk yang C itu skornya 5. Kalau di sini berdiskusi ya. Mengandung kericuhan. Konsep kebinekaan yaitu tidak mengandung kericuhan. Jadi karena di tidak ada kericuhan sehingga skornya tertinggi. Kemudian untuk opsi B itu kurang tepat karena hanya menyampaikan pro dan kontra saja sehingga skornya 4. Opsi E tidak ada waktu yang disampaikan karena cakupannya luas sehingga di sini skornya 3. Kemudian untuk D skornya 2 dan A skornya 1. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini untuk A skornya 3, untuk B skornya 5, kemudian untuk C skornya 1, D skornya 4, dan E skornya 2. Oke, yang A skornya 2, yang B skornya 1, yang C skornya 5, yang D skornya 3, yang E skornya 4. Oke, lanjut. A skornya 5, B skornya 3, C skornya 2, D skornya 1, E skornya 4. Ya, lanjut. A skornya 1, B skornya 4, C skornya 3, D skornya 2, E skornya 5. Oke.